Halo teman-teman investor, selamat datang di Sekolah Investasi. Hari ini kita akan bahas tuntas salah satu calon emiten terbaru di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Trimitra Transpersada Tbk dengan kode saham BLOK. Ini adalah perusahaan logistik yang masih satu grup dengan Alfamart. Gimana prospek bisnisnya? Layak nggak buat dibeli? Yuk kita bahas lengkap dan detail. PT Trimitra Transpersada adalah perusahaan logistik yang terintegrasi. Bisnis utamanya ada dua, yaitu jasa pengangkutan darat dan pengudara dan pergudangan. Mereka juga punya anak usaha bernama PT Simpan Sini Aja. Jadi, PT Simpan Sini Aja ini bagian yang megang gudang, termasuk produk kering dan produk berpendingin. Mereka beroperasi di lebih dari 100 kota di Indonesia dengan armada lebih dari 3.000 kendaraan. Yang menarik, pemilik mayoritasnya adalah Alfa Corp, alias grupnya Alfamart. Jadi, bisa dibilang perusahaan ini punya dukungan yang sangat kuat dari sisi jaringan distribusi dan keuangan. IPO ini dihandle oleh BCA Sekuritas dengan kode SQ. Nah, kita bisa cek dulu performa IPO sebelumnya dari underwriter ini. Dua saham terakhir yang mereka tangani yaitu Beli dan MTMH, di mana Beli gak naik di hari pertama listing alias 0%, sedangkan MTMH naik 25%. Artinya apa? BCA Sekuritas bisa kasih listing yang oke, tapi tetap tergantung dari minat pasar. Jadi, jangan cuma ngandali underwriter, alias analisis tetap penting ya. Kita lanjut ke fundamentalnya. Ya, pendapatan Blok terus bertumbuh dari 800 miliar di tahun 2022 menjadi 1,07 triliun di tahun 2024. Artinya, tumbuh konsisten sekitar 10-20% per tahunnya. Ini sangat bagus banget ya. Sedangkan dari laba bersih juga naik dari 90 miliar ke 111 miliar di dalam 3 tahun. Ini menunjukkan bahwa perusahaan nggak cuma gedein omset, tapi juga bisa jaga efisiensi. Selanjutnya kita akan lihat kontribusi pendapatan pelanggan dan lini bisnis. Oke, yang perlu dicatat, 88% pendapatan perusahaan ini berasal dari pihak berelasi. Artinya, dari sesama grup Alfamart. Positifnya, karena pasti ada demand, tapi juga resiko, karena terlalu bergantung pada satu grup. Untuk lini bisnis mayoritas, yakni 93%, ini berasal dari logistik. Sisanya baru dari jasa penyimpanan. Jadi, core bisnisnya ini sangat jelas. Selanjutnya kita akan melihat valuasi dari blok. Untuk rentang harga 240 sampai 270, maka kita akan melihat valuasinya sebagai berikut. Untuk market cap-nya itu sekitar 811 miliar sampai 912 miliar. Ini market cap-nya masih cukup kecil ya, artinya masih ada ruang untuk tumbuh lagi. Sedangkan dari PE ini hanya 7,2 kali sampai 8,2 kali. Dari sisi PE ini masih under value banget ya, cenderung murah. Dari PBV ini cukup standar 1,6 kali sampai 1,7 kali, ini cukup standar ya. Artinya secara value, secara fundamental, valuasi blok ini cukup under value ya dibandingkan dengan emiten logistik lainnya seperti ASA. Blok ini akan melepas sebanyak-banyaknya 563 juta saham atau setara 16,67% dari total kepemilikannya. Dengan harga penawaran itu berkisar antara 240 sampai 270. Sehingga dana yang diperoleh ini sebanyak-banyaknya sebesar 152 miliar. Nah, blok ini akan masuk di golongan 1 ya, karena dana yang diperoleh ini sebanyak-banyaknya adalah 152 miliar. Sehingga jumlah polling yang akan didapatkan ini sebanyak-banyaknya adalah 1.378.676 lot. Artinya setelah kita hitung-hitung penjataan retail ini adalah sebagai berikut. 459.558 lot. Artinya penjataan retail ini akan dipukul rata kalau pesanannya ini mencapai 60.000 orang ya. Sedangkan penjataan bukan retail ini akan sebanyak-banyaknya 919.118 lot ya. Selanjutnya kita akan lihat alokasi dana IPO. Untuk apa dananya? Jadi sebanyak 67% akan digunakan untuk anak usaha, yaitu PT Simpan Sini Aja, untuk membangun
3 gudang cold storage di Tangerang, Pontianak, dan Makassar. Sementara 33% lainnya untuk beli kendaraan tambahan antara 75 sampai 100 unit truk ringan. Ini menunjukkan kalau uang hasil IPO langsung dialokasikan untuk ekspansi dan operasional. Positif dari sisi prospek jangka panjang ya. Selanjutnya kesimpulan. Model bisnis logistik terintegrasi dan sudah terbukti di lapangan. Artinya ini sangat bagus banget ya. Selain itu dari sisi kinerja keuangan bertumbuh stabil. Selanjutnya untuk dari sisi valuasi relatif murah ya. Dan dana IPO juga digunakan untuk ekspansi real. Yang harus diperhatikan itu adalah ini, karena blok ini ketergantungan pada pihak berelasi ya, seperti grup Alfamart ya. Selain itu track record Underwater SQ yang cukup beragam ya. Saya sendiri akan beli. Selain karena valuasinya cukup murah, blok juga didukung oleh grup besar Alfamart. Dari sisi market cap juga tergolong kecil, artinya potensi naik masih cukup tinggi ya. Untuk update pemesanan akan saya share di saluran komunitas ya. Oke, demikianlah review saham blok. Kalau kamu tertarik dengan dunia saham atau investasi lain seperti kripto, reksadana, sampai emas, dan strategi investasi lainnya, jangan lupa subscribe channel ini, Sekolah Investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!